Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penguji dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, saya Muhammad Basori dengan NIM 2501091120058 yang merupakan peserta PPG bidang studi pendidikan agama Islam. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober 2025, saya melaksanakan uji kinerja di SMKN Uleko. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah bab 2 dengan tema menepati janji yang diperuntukkan kelas 11 SMKN Uleko. Semoga pelaksanaan UKIN ini dapat berjalan baik, lancar, dan memberikan manfaat bagi peningkatan profesionalitas saya sebagai calon guru pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, tidak baik sebagai orang Islam kalau memulai sesuatu yang baik dengan tanpa berdoa. Silahkan sebelum mulai pelajaran kita buka kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbahumma aftah li qulubana qulubal 'arifina bi hikmatik wa anshur 'alaina rahmatak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang tidak masuk untuk hari ini? Ahmad Baihaqi. Alaikassalam. Alfan. Alfi Nur Wahdani. Abdurrahman Wahid. Solehuddin. Yazid. Martin. Muhammad Faisal. Rashid Ardani. Sabilillah. Tajul. Zainal Abidin. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Baik, kita akan lanjut pada pelajaran hari ini. Tapi sebelum pelajaran hari ini dimulai, saya ingin sedikit memberikan motivasi bahwasanya setiap pendidikan itu harus kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Karena walau bagaimanapun, titik berat dari kalian adalah menjalani kehidupan setelah kalian lulus. Maka dimulai dengan perbuatan baik yang akan dibahas pada hari ini, yakni menepati janji. Maka dari itu, kita sebagai orang Islam tentunya harus saling menghargai apa itu janji. Karena setiap janji yang akan kita berikan pada orang lain itu mencerminkan kita baik atau tidak. Maka pendidikan yang baik itu dimulai dari hari ini. Karena walau bagaimanapun kita akan selalu menjadi orang yang berkependidikan setelah ini atau selanjutnya. Baik teman-teman, silahkan kita buka dulu pelajarannya.
Saya akan berikan kesempatan kalian untuk menyiapkan segala sesuatunya. Sudah lengkap? Sudah lengkap semuanya? Baik, kita akan mengulas tema bab 2, tapi sebelumnya di sini ada tujuan pembelajaran yang mana poin pertama kalian akan menganalisis konsep menepati janji sebagai cabang iman dengan benar. Yang kedua, dapat menjelaskan pentingnya menepati janji dalam kehidupan sosial yang tepat. Kemudian yang ketiga, kalian juga dapat mengidentifikasi dalil-dalil Al-Quran dan hadis terkait tentang menepati janji. Kemudian yang keempat, dapat mempresentasikan dampak positif menepati janji dan juga mengingkari itu juga merupakan dampak negatifnya. Kemudian yang terakhir, kalian dapat menerapkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam konteks menepati janji. Baik, kita akan masuk dalam materi. Menepati janji. Sebelum itu, saya akan mengulas kembali tentang pembahasan pada minggu lalu. Bahwasanya menepati janji itu adalah hal yang harus kita lakukan karena seperti yang dibahas tadi, baik tidaknya seseorang itu tergantung bagaimana dia berkata pada orang lain, salah satunya dengan menepati janji. Oke, sebelum kita buka tema kita pada hari ini, saya akan memberikan satu pertanyaan sebagai pertanyaan pemantik yang mana nanti salah satu dari kalian harus bisa menjawab. Oke. Pernah hendak kalian kecewa karena seseorang terhadap janji yang belum ditepati? Pernah. Baik. Bagaimana perasaan sampean waktu itu? Sangat kecewa dan sedih. Baik. Dari situ kita bisa simpulkan bahwasanya menepati janji itu tidak semua orang bisa lakukan karena banyak hal yang harus dipertimbangkan, mulai dari integritas yang harus kita junjung tinggi dan juga apapun yang berkaitan dengan hal yang sudah kita sampaikan pada orang lain itu harus kita tepati. Saking pentingnya menepati janji sampai Allah menegaskan dalam Al-Quran tentang orang yang sangat berpengaruh atau orang yang memiliki dampak positif ketika menepati janji. Oleh karena itu, Allah sudah mensabdakan hal itu dalam Al-Quran supaya kita tidak sering menepati janji kalau umpama ada indikasi tidak menepati. Ini ayatnya. Silakan dibaca bareng-bareng. Isti'adah basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwasanya memerintahkan umat Islam untuk tidak berkata bahwa akan melakukan sesuatu di masa depan tanpa menyebutkan kalimat insya Allah. Karena sejatinya manusia itu memang pada dasarnya tidak menepati janji. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan alternatif, memfasilitasi kita ketika memang ada indikasi untuk tidak menepati janji, maka ucapkanlah insya Allah. Dan untuk mengingat Tuhan ketika kita lupa juga harus mengucapkan insya Allah. Teman-temanku sekalian,
banyak hal yang harus kita lakukan dalam menepati janji ini. Di antaranya salah satunya ialah di sini dijelaskan orang kalau sudah menepati janji itu akan ada hikmah atau ada output yang positif pada kita. Yang pertama, kita termasuk kategori orang yang bertakwa. Tentunya kalau orang yang bertakwa itu sudah ada predikat khusus dari Allah atas pekerjaan baik yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua, terbebas dari tuntunan dunia dan akhirat. Yang ketiga, terhindar dari sifat munafik. Yang keempat, meneladani sifat-sifat Allah. Dan yang berikutnya, memiliki jalan untuk masuk surga. Kemudian selanjutnya, semakin dipercaya oleh orang lain. Berikutnya, termasuk golongan umat Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, terhindar dari ancaman dosa besar. Hikmah ini yang akan kita dapat ketika seseorang sudah menepati janjinya. Dan terlebih kalau orang sudah menepati janji dengan bagus, maka apapun yang dibicarakan itu pasti akan diterima oleh orang lain. Banyak calon legislatif, banyak para dewan yang hanya memberikan janji, namun janji itu terkadang mereka tidak tepati. Dari egoisnya seperti itu, orang yang selalu egois melakukan seperti itu timbal baliknya akan mengarah pada hal yang negatif. Yang pertama, tidak mudah dipercaya oleh orang lain, merusak silaturahmi, dan yang ketiga, tergolong orang munafik. Itu juga akan dihasilkan oleh orang-orang yang setiap harinya tidak menepati janji. Kemudian akibat orang yang tidak menepati janji itu dijauhi banyak teman. Dan mereka tidak akan mendapatkan kepercayaan dengan orang lain seperti yang barusan saya sampaikan. Dan juga termasuk golongan orang munafik. Dan yang paling terakhir dan juga yang paling sakral akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekecil apapun janji kita harus kita tepati. Karena itu termasuk perbuatan yang baik juga. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hal itu akan berdampak pada orang tersebut. Nanti juga ada pertanggungjawaban kelak di akhirat, teman-teman. Jadi jangan sekali-kali kita mengingkar janji pada siapapun. Di sini sudah Pak Guru siapkan video tentang hal yang bisa kita ambil dan bisa kita simpulkan. Baik, kita akan menyaksikan untuk video masalah menepati janji yang sering dilakukan dan dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
tidak terkenal sebagai pemungkir atau perusak janji, baik ketika kecil maupun sesudah besar. Pengarang buku Asy-Syifa menegaskan, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling setia menunaikan amanat, orang yang paling adil, orang yang paling memelihara diri, dan orang yang paling benar ucapannya. Pada masa kepemimpinan beliau sangat keras terhadap orang yang sering mengingkari janji. An-Nadar bin Haris, seorang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW pada saat di Mekah, pernah mengungkapkan di depan para kerabatnya pada saat pertemuan petinggi Quraisy, pada saat membicarakan bahayanya seruan Nabi Muhammad SAW. An-Nadar bin Haris berkata, Muhammad itu di antara kamu seorang pemuda yang paling disukai, paling benar perkataannya, dan paling besar amanatnya. Tetapi ketika kamu melihat umat di televisinya dan ia membawa apa-apa yang dia bawa kepadamu, lalu kamu berkata, dia tukang sihir. Demi Allah, dia bukan tukang sihir. Dari ungkapan di atas sangat memperjelas bahwasanya sekelas orang-orang yang pada saat itu memusuhi Nabi mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling benar dan paling besar amanatnya. Jika saja Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai sifat jujur dan dapat menepati janji sebelum beliau diangkat menjadi nabi, niscaya Khadijah, istri beliau yang pertama, tidak akan menyerahkan dagangannya kepada beliau untuk dijual ke negeri Syam. Selanjutnya, jika beliau tidaklah jujur dan menepati janji, niscaya Khadijah tidak akan memilih beliau untuk menjadi suami, karena Nabi Muhammad SAW pada saat itu seorang yang tampak, sedangkan Khadijah seorang janda dermawan yang terkemuka. Dalam sejarah kehidupan Nabi SAW telah cukup jelas bahwasanya tidak ada suatu perjanjian yang dilanggar oleh beliau. Karena itu, pada saat itu tidak ada seorang pun, baik kawan ataupun lawan, yang tidak mengakui kejujuran dan kesetiaan Nabi Muhammad SAW dalam menepati janji. Baik, dari video ini bisa kita ketahui apa yang barusan kita tonton bersama. Kita meyakini bahwa menepati janji adalah hal yang sering dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya hal ini akan membangkitkan spirit kita, membangkitkan semangat kita untuk tetap menjadi manusia-manusia yang baik, yakni manusia yang dikenal dengan akhlakul karimah. Karena sesuai dengan hadis yang sering kita dengar, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus oleh Allah tidak lain dan tak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang kita bahas hari ini yakni menepati janji. Sesuai dengan tema yang barusan, tentunya kalian tahu bahwasanya menepati janji adalah hal yang sering dilakukan oleh orang banyak. Kita tahu juga bahwa menepati janji harus kita lakukan sebaik mungkin supaya orang lain bisa mempercayai kita. Tentunya sekarang yang kita tekankan adalah kita harus menjadi orang yang lebih baik dari yang terbaik. Begitu. Baik teman-teman sekalian, sekarang membuat kelompok, yang mana kelompok ini terdiri dari 4 kelompok, dan setelah itu juga saya akan memberikan pada kalian lembar kerja, yang isinya ialah menyimpulkan dari apa yang barusan kita lihat bersama. Oleh karena itu silakan membentuk kelompok. Ini gini. Atau sebelah sini enggak apa-apa.
Ini ada LKPD yang nantinya harus kalian kerjakan sesuai dengan apa yang sudah saya tulis di sini. Dari kelompok 1 dulu ya. Silakan dikerjakan. Di nomor 1 sudah saya tulis bahwasanya menceritakan tentang apa yang barusan kita lihat bersama. Jadi cerita tersebut menjelaskan tentang apa. Yang kedua, apa saja dampak negatif tentunya dari seseorang yang tidak menepati janji. Yang keempat, ingkar janji adalah ciri khas orang yang bagaimana. Kemudian yang kelima, janji adalah hutang, itu maksudnya bagaimana? Itu pertanyaan itu harus kalian jawab sesuai dengan apa yang sudah kalian tahu.
Apakah sudah selesai? Apakah sudah selesai? Baik. Dalam setiap pertanyaan ini akan menjadi poin penting yang menjadi pembahasan kita kali ini. Saya mau menanyakan pada kalian, umpama kalian tidak menepati janji, maka kalimat apa yang seharusnya kalian ucapkan? Insya Allah. Bagus. Itu sudah mulai faham dengan apa yang kita bahas pada tema kita kali ini. Baik, perwakilan dua kelompok secara bergiliran untuk mempresentasikan hasil dari yang dikerjakan di LKPD tersebut. Bisa dari kelompok 1 dan kelompok 4. Untuk kelompok yang lain bisa menyimak. Silakan dari kelompok 1 bisa mempresentasikan. Di sini ya. Sampean jawab yang nomor 1 dan nomor 2 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya menjadi dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang menepati janji. Apa masalah utama dari cerita tersebut? Dari video tersebut menceritakan tentang menepati janji. Apa saja dampak negatif dari pelanggaran janji itu terhadap orang lain? 1. Dijauhi oleh teman dan masyarakat. 2. Tergolong orang yang munafik. 3. Tidak akan mendapatkan kepercayaan orang lain. 4. Dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus, itu pertanyaan yang sangat bagus, juga jawabannya dikemas dengan hal yang bagus. Terima kasih. Adik Yazid, silakan kembali ke tempat. Kelompok 4 bisa diwakilkan satu dari kelompoknya untuk mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja dampak negatif dari pelanggaran janji itu terhadap orang lain? Dijauhi teman dan masyarakat, tidak dipercaya orang lain. Ingkar janji adalah ciri khas orang yang bagaimana? Dibenci oleh Allah, termasuk orang munafik. Orang yang berjanji tetapi tidak menepatinya. Baik, dari cerita tadi, apa kira-kira judul yang tepat untuk video yang kita tonton bersama-sama itu? Menepati janji. Berarti pentingnya menepati janji ala Rasulullah SAW. Silakan. Oke, dari beberapa pertanyaan dan tugas yang barusan kita kerjakan bersama, saya rasa tugasnya sudah dikerjakan dan sekarang dikumpulkan. Nanti dari penilaian yang
akan saya lakukan di tugas kita kali ini, yakni dengan menggunakan rubrik, yang mana rubrik itu nanti akan dibuat setelah kegiatan mengajar ini selesai. Gitu. Melanjutkan untuk berikutnya, dalam kegiatan kita kali ini, saya pengen tahu refleksi pribadi. Yang mana refleksi pribadi ini harus dilakukan dari salah satu di antara kalian, yaitu temanya sama, yakni menepati janji. Kemudian dari refleksi itu kita bisa tahu pentingnya menepati janji. Gitu. Sebelum kita mulai untuk refleksi itu, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri semuanya. Biar keadaan mencair dan bisa semangat kembali. Oke, ngadep saya dulu. Ya, sama-sama ya, ngadep saya. Kalian tahu angka nomor 7? Baik, tahu angka nomor 7? Tangannya gini semua, biar terlihat segar. Tahu nomor 7? Silakan tulis dengan menggunakan tangan. Baik. Yang kedua, silakan tulis dengan menggunakan 5 jari. Oke, silakan tulis dengan menggunakan kepala. Sekarang kita mulai angka 8. Silakan menulis angka 8 dengan jari. Oke, terima kasih. Kemudian menulis angka 8 dengan menggunakan 5 jari. Yang paling terakhir dan yang paling seru, tulis angka 8 menggunakan kepala. Baik, tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa refleksi pribadi itu penting untuk tema kita kali ini. Salah satu di antara kalian, sedikitnya 1-2 anak harus menjawab dari pertanyaan nanti yang akan saya berikan sebagai bentuk refleksi pribadi. Baik, pertanyaan pertama, apa yang kalian harus lakukan ketika kalian janji dengan seseorang, cuman ada indikasi untuk tidak datang ke acara itu, umpama seperti itu? Apa yang harus kalian ucapkan atau kalian lakukan? Mengatakan insya Allah. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya sebagai bentuk refleksi pribadi, pernahkah kita berjanji pada seseorang, kemudian orang tersebut tidak datang? Kita berjanji pada seseorang, sudah deal untuk melakukan aktivitas di situ, cuman orang tersebut tidak datang. Lalu bagaimana perasaan kalian? Silakan, ada yang bisa jawab? Merasa sedih dan sedikit kecewa. Baik, itu refleksi untuk kita sendiri. Makanya dalam hal ini yang harus jadi poin penting adalah menepati janji pada seseorang dalam hal apapun, dalam bentuk apapun, harus kita lakukan meskipun keadaan sedikit mendesak. Umpama sedikit mendesak, maka kita harus menggunakan lafaz insya Allah untuk menguatkan hubungan silaturahmi antara sesama. Begitu. Kemudian menepati janji itu juga memberikan kita wadah untuk melakukan hal yang terbaik. Bukan hanya pada makhluk, melainkan juga pada Allah. Kenapa saya katakan pada Allah? Ya, karena kita ini sebagai orang Islam, tentunya ada hal banyak sekali ubudiyah yang harus kita lakukan, terutama sholat. Sholat yang kita lakukan tepat waktu itu menandakan kita sudah membuktikan janji kita pada Allah. Sedangkan sholat yang kita lakukan di akhir waktu,
menunda-nunda itu merupakan salah satu ungkapan kalau kita sudah tidak menepati janji kepada Allah. Maka oleh karena itu, sedikit saya sampaikan pada kalian, tepati janji meskipun kalian akan tidak menepatinya, meskipun kalian ada indikasi untuk tidak menepatinya, tapi tetap harus berkomitmen, saya harus menjadi orang yang terbaik. Tepuk tangan untuk kita semua. Mau berkomitmen menjadi orang yang terbaik? Mau berkomitmen untuk jadi orang yang terbaik? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita kali ini memberikan dampak yang positif, memberikan kemanfaatan bagi kita semua, terutama orang sekeliling kita dan juga terutama untuk kita pribadi. Saya akan mengajak kalian untuk melakukan penutup yang bagus, karena sesuatu yang ditutup dengan hal yang bagus akan menghasilkan hal yang bagus pula. Diakhiri dengan doa, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.